Kemudian apa? Kulibat anilya. Kulibat maka dibalik, gitu kan? Kulibat maka dibalik alif itu anil ya'i dari ya. Awalnya adalah ya abati, ada ya-nya. Ya, kemudian dibalik itu maksudnya diganti dengan alif. Jadi ya abata, gitu ya. Terus alifnya dibuang menjadi ya abati. Seperti ya Rabbi, ada ya Rabbi panjang kan? Nah, itu ya-nya dibuang. Ya Rabbighfirli wa liwalidayya, itu kan enggak ada ya-nya, ya kan? Apa yang dikatakan Nabi Yusuf setelah memanggil ayahandanya? Ini sesungguhnya aku ra'aitu, itu aku melihat. Ini sesungguhnya aku ra'aitu, itu melihat fil manami, di dalam tidur. Di dalam tidur. Al-manam dari kata naum. Ya, inni ra'aitu, sungguhnya aku itu melihat fil manami, di dalam tidur. Melihat apa? Ahada asyara, 11 kaukaban, bintang. Kaukaban bintang, bintangnya gitu ya, 11 bintang maksudnya. Wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan. Ra'aituhum, aku melihat mereka semua. Ya, seakan-akan hum tuh punya akal ya, mereka sebagai takkidun. Tadi sudah ada kata ra'aitu, sekarang ra'aitu lagi. Ya. Ra'aituhum, aku melihat mereka semua, takkidun sebagai penegas. Li, kepadaku, sajidina, mereka sujud. Sajidina, mereka sujud. Jadi aku melihat mereka semuanya sujud kepadaku. Nah, sujudnya seperti apa? Alam nggak diterangkan. Apakah bentuknya bulat seperti ini, lalu bentuknya gepeng ya? Ketika sujud ya seperti apa? Alam. Ya, Allah tidak menerangkan itu. Makanya intinya ya Nabi Yusuf ngerasa aja kalau mereka sujud pada Nabi Yusuf. Lafal sajidina itu jamak, jam'un jamak. Bil ya'i, dengan ya, wan nuni, dan nun. Ya, lil wasfi, untuk mensifati, bis sujudi, dengan sujud. Alladhi, yang, huwa ya alladhi, itu min sifatil uqala'i, dari sifat-sifat orang yang berakal. Dari sifat-sifat orang yang berakal. Padahal bintang, matahari, bulan ya, itu semua kan tidak berakal ya. Tapi kok sujud? Nah, akhirnya dibuat jamak mudzakkar salim, sajidina, seperti orang yang berakal. Mereka semuanya sujud gitu ya. Harusnya sajidatan gitu ya. Sajidatan. Pakai tak marbutoh, menyamakan hukum benda-benda yang tidak berakal itu dengan apa? Dengan perempuan satu, sajidatan. Tapi ini karena diambil sifat sujudnya itu seperti orang berakal, maka menggunakan kata sajidina, jamak mudzakkar salim, seakan-akan punya akal mereka ya, sajidina. Baik, ayat yang kelima. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Qala, berkata. Nah, siapa yang berkata ini? Perkataannya nah, ya bunayya, wahai anakku tersayang. Tadi Nabi Yusuf mengatakan ya abadi, wahai abiku tersayang ya. Ya abadi tadi apa? Anakku atau ayahku? Ya, ayahku tersayang. Kalau ini ya bunayya, wahai anakku tersayang. Berarti yang qala di sini siapa? Nabi Yakub. Qala, berkata Nabi Yakub, ya bunayya, wahai anakku tersayang. Fadalah. Lihat sini ya. Wahai anakku tersayang.
Tafadhal ahlan. La taqsus, janganlah engkau menceritakan. Fadalah. Ada kitabnya mana? Ini sudah ada. Yang potongan kopi. Alam. Qala, berkata Nabi Yakub. Sekarang kita di ayat kelima ya. Ya bunayya, wahai anakku tersayang, ya. Jadi tidak ya ibni, wahai anakku gitu aja, tapi dikasih ya bunayya, wahai anakku tersayang. La taqsus, janganlah engkau menceritakan ru'yaka, mimpimu. Mimpimu. Ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu, saudara-saudara laki-lakimu. Ala ikhwatika, dia kata akhud, jawabnya ikhwah. Fayakidu, maka mereka menipu daya. Maka mereka menipu daya atau melakukan tipu daya. Laka, kepadamu, kaidan, dengan sebenar-benar tipu daya. Fayakidu laka kaidan. Yahtaluna, ada yahtaluna, ihtial. Ihtial itu apa? Ya sama, memperdayakan gitu. Yahtaluna, ya, memperdayakan atau membuat tipu daya. Fi halakika, dalam memusnahkanmu. Fi halakika, dalam memusnahkanmu. Maksudnya halak, musnah ini apa? Maksudnya mati, ya. Ya, fi halakika, musnah. Makanya kalau di dalam ilmu warisan itu halaka halik. Halaka, telah binasa. Siapa halikun, orang yang binasa, maksudnya telah meninggal orang yang meninggal. Nah, gitu maksudnya kalau di dalam ilmu waris, ya. Halaka halik. Nah, fi halakika, dalam membinasakanmu atau membunuhmu, mematikanmu. Hasadan, kenapa? Karena hasadan, karena hasud, iri. Hasadan, karena hasud. Li ilmihim, karena pengetahuan mereka. Li ilmihim, karena pengetahuan mereka. Bitakwiliha, dengan takwilnya ru'yaka tadi. Kalau diceritakan kepada saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya tahu takwilnya. Wah, ini bilangannya kok 11, berarti kita ini 11 gitu kan. Terus ada asyams, ada al-qamar gitu. Ada matahari, ada bulan. Matahari berarti ini ayah, bulan itu ibu gitu kan. Nah, ini berarti kita nanti semuanya taat kepada Yusuf nih gitu kan, mengikuti Yusuf semua ini. Wah, kalau kayak gini nggak beres nih, ya. Kita jadi kalah gitu kan. Ya, Yusuf yang menang nih, karena di situ digambarkan sujud kan, tunduk gitu kan. Ya. Dari ilmihim, karena pengetahuan mereka, bitakwiliha, tentang takwilnya ru'yaka itu tadi. Min annahum, min itu ya, di sini min itu bayaniyah di sini ya. Maksudnya adalah berupa apa? Annahum, min ini berupa itu ya. Annahum, sesungguhnya mereka itu al-kawakibu, bintang-bintang. Al-kawakibu, bintang-bintang. Wasyamsu, dan matahari. Wasyamsu, dan matahari itu ummuka, ibumu. Wal qamaru, dan bulan itu abuka, ibumu. Nah, pas kan? Jadi saudara-saudara mereka itu al-kawakib, ada 11. Terus ada asyamsu 1, al-qamaru 1. Ibu dan ayahnya. Inna syaitona, sesungguhnya syaiton, lil insani, bagi manusia, itu aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Mubinun, yang nyata.
Zahirul adawati, yang jelas permusuhannya. Zahir, ya, jelas. Zahirul adawati, yang jelas permusuhannya, ya. Kecepatan nggak, Aci? Kecepatan nggak? Enggak ya? Bisa mengikuti ya? Ayat ke-6. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ Inna rabbaka alimun hakim. Wa kadzalika, dan begitu pula. Wa kadzalika, dan begitu pula. Ai, kalau saya bilang ai itu berarti artinya ya. Kama ra'aita, sebagaimana kamu melihat. Sebagaimana kamu melihat dalam mimpi tadi, maksudnya Yajtabika akan memilih. Kata yajtabika artinya adalah yakhtaruka, sama, memilihmu. Yajtabika akan memilihmu, yakhtaruka akan memilihmu. Siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Rabbuka, Tuhanmu. Wa yu'allimuka, dan akan mengajarkanmu min ta'wilil ahadits, dari takwilnya mimpi-mimpi. Di takwilnya mimpi-mimpi. Ay takbiru ru'ya, takbirnya mimpi. Jadi kata takwil, takbir itu udah menjadi bahasa kita ya. Bahasa kita, bahasa Indonesia itu banyak ya mengadopsi bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Arab tuh banyak sekali. Wa yutimu, dan akan menyempurnakan. Ya, siapa? Rabbuka di situ. Wa yutimu rabbuka maksudnya nikmatahu, nikmatnya. Alaika, kepadamu. Bin nubuwati, dengan kenabian. Wa ala ali Ya'qub, dan kepada keluarga Yakub, dan kepada keluarga Yakub. Aulatihi artinya adalah anak-anaknya Nabi Yakub. Tetap ya, Allah Subhanahu wa taala nanti akan menyempurnakan nikmatnya kepada saudara-saudaranya yang nanti mereka melakukan tipu daya kepada Nabi Yusuf. Tapi kan akhirnya mereka bertaubat ya. Cuma panjang sekali ini ya. Jadi mereka melancarkan tipu daya itu sangat lama sekali, puluhan tahun ya, dari mulai Nabi Yusuf kecil hingga beliau sudah menginjak dewasa ya, bahkan nanti diceritakan umurnya ya 33 tahunan ya beliau ya. Itu baru disadarkan Nabi Yusuf, baru mereka istighfar di situ ya. Tapi selama ini memusuhi terus ya. Kama atammaha, sebagaimana Rabbmu telah menyempurnakan ya nikmatnya, ai bin nubuwati, dengan kenabian, ala abawaika, kepada kedua ayahmu, min qablu, dari sebelumnya. Min qabli ali Ya'qub misalnya di sini min qabli ali Ya'qub, sebelum keluarga Yakub ini. Ya, yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Ini sungguh keluarga para nabi ini luar biasa ya. Keluarga para nabi. Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ishaq, Nabi Ishaq melahirkan Nabi Yakub, Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Nanti Nabi Yusuf melahirkan siapa? Ya, dari saudaranya Nabi Yusuf malah ya, Nabi Ayub nanti. Yusuf, Ayub, habis apa? Musa, Harun, dan seterusnya.
Ya, nanti dari keluarga inilah nanti akan muncul nabi-nabi. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu alimun, zat yang maha mengetahui, bi khalqihi, dengan makhluknya, atau tentang makhluknya, hakimun, zat yang maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam menciptakan, fi sun'i, dalam penciptaannya, bihim, dengan makhluk. Ya, maksudnya apa? Fi sun'i, dalam menciptakannya, bihim, makhluk. Jadi kadang-kadang ba itu adalah ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Ya. Nah, inilah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memimpikan Nabi Yusuf tadi, ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya nanti akan memilih Nabi Yusuf, ya, dan akan diajarkan takwil mimpi. Nah, itu semata-mata nantinya Allah ingin menyempurnakan nikmatnya dengan nubuwah. Ya, saat kecil itu belum mendapatkan kenabian, ya, belum mendapatkan wahyu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengangkatnya menjadi nabi. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Laqad, sungguh, benar-benar, la itu sungguh, ya. Qad, benar-benar, kana adalah, atau benar-benar ada, kana ada, fi Yusufa, di dalam Yusuf, di dalam diri Yusuf. Fi ini adalah khobarnya kana, khobar yang didahulukan, ya, karena kana itu ada isimnya, ada khobarnya. Kalau kata benda setelah kana itu biasanya adalah isimnya, terus dia memilih khobar, ya. Nah, khobarnya kalau berupa jar majrur, fi itu huruf jar, Yusuf itu majrur, maka didahulukan. Makanya fi ini sebagai khobar, yaitu khobar yang didahulukan. Fi Yusufa, dalam diri Yusuf, wa ikhwatihi, dan saudara-saudara Yusuf, wahum, dan mereka itu, ahada asyara, 11. Ada apa? Ayatun. Nah, ini isimnya kana tadi, ayat-ayat. Ibarun, ibroh, al-ibar itu jamak dari ibroh. Ibroh itu apa? Pelajaran-pelajaran, ya. Lisailina, bagi orang-orang yang bertanya, ya. Ada apa sih nih Yusuf diceritakan, gitu kan? Nah, itu Allah menekankan diri di sini. Sebelum melanjutkan ceritanya itu Allah menyelingi ini, ya. Ada salah-salahnya di sini. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin, ya. Karena kalau kisah cerita itu dalam Al-Quran nggak semata-mata menceritakan secara kronologis gitu aja, nggak, tapi ada nilainya di situ, ada pelajaran yang diambil. Ayatun, ya. Kalau yang bertanya apa sih gunanya ini, ya, makanya ayatul lisailin, ada ayat-ayat, ada ibrah lisailin bagi orang-orang yang bertanya. Uzkur, ya, ilqalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Uzkur, ingatlah, ilqalu, ketika mereka berkata. Nah, kalau qala berkata, kalau qalu mereka berkata. Ilqalu, ketika mereka berkata. Ai itu artinya, gitu. Ba'du ikhwati Yusufa, sebagian saudara-saudara Yusuf. Ba'du ikhwati Yusufa, sebagian saudara-saudara Yusuf. Li ba'dihim, kepada sebagian mereka. Jadi saling berkata di antara mereka, itu, ya. Sebagian berkata kepada sebagian yang lain. Li Yusufa, kepada Yusuf. Bukan li Yusuf, kepada Yusuf, maaf. La itu la Yusufu, maaf, ya. La Yusufu, sungguh Yusuf itu,
La-nya itu sungguh. Bedakan la panjang dengan la pendek, ya. La Yusufu, sungguh Yusuf itu mubtadaun sebagai mubtada. Mubtada itu awal kalimat, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh mereka? Nah, sungguh Yusuf itu, sungguh Yusuf itu adalah awal perkataan mereka. Wa akhuhu, dan saudaranya Yusuf. Bukan saudara-saudaranya, ya. Wa akhuhu, dan saudaranya Yusuf. Ai syaqiquhu, saudara kandungnya Yusuf. Bunyaminu, itu Bunyamin. Saudaranya adalah Bunyamin. Jadi ceritanya begini. Nabi Yakub itu punya istri lebih dari satu. Nah, yang satu yang sudah tua itu melahirkan anak-anaknya yang sudah besar-besar. Kemudian yang satu lagi melahirkan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah, ketika melahirkan Bunyamin ini, ya, itu meninggal, ya. Jadi istri yang satunya ini meninggal. Gara-gara melahirkan itulah akhirnya meninggal. Jadi Nabi Yusuf dan Bunyamin ini adalah dari istri yang satunya lagi. Ya, ketika si istri melahirkan meninggal, sehingga ya, Nabi Yakub itu memberikan perhatian lebih karena nggak punya ibu, ya kan? Nah, itu hal yang wajar. Nah, itu membuat saudara-saudara Nabi Yusuf yang satu bapak tadi, dari ibu yang lain, dari ibu yang lebih tua tadi, itu iri. Tadi kan hasadan tadi, ya, iri. Kenapa sih Yusuf sama Bunyamin itu lebih diperhatikan, lebih disayang, ya, lebih dekat daripada kita ini, gitu kan? Nah, tapi sebagai orang tua kan wajar, gitu ya. Cuma biasanya memang hal seperti itu, ya, ujian bagi orang yang melihat, gitu kan. Apalagi dia sama-sama anaknya, gitu. Sekalipun mereka waktu kecil pasti disayang, gitu kan. Mungkin lupa, gitu kan. Mungkin lupa, ya. Nah, la Yusufu wa akhuhu, sungguh Yusuf dan saudaranya itu ahabbu, lebih dicintai, ya. Ahabbu itu khobarnya Yusuf. Yusuf tadi mubtada, setiap mubtada harus ada khobar, ya. Khobar diartikan dengan kata itu, ya. Sungguh Yusuf dan saudaranya itu ahabbu, lebih dicintai. Sebagai khobar, maksudnya la Yusuf tadi subjeknya, kemudian ahabbu itu predikatnya, jadi SP-nya. Lebih dicintai ila abina, kepada ayah kita, minna, daripada kita. Karena tadi ada isim tafdhil ahabbu, ya, lebih dicintai, maka ada min di sini. Min ini artinya bukan sekedar dari, tapi daripada. Minna, daripada kami. Wa nahnu, dan sedangkan kita itu usbatun. Apa artinya usbah? Ai jama'atun, ya. Satu kelompok. Maksudnya dia cuma dua, kita ini banyak, gitu kan. Ada 10, gitu ya. Jama'atun adalah satu kelompok. Nah, ini mulai, ya, tadi kan setan itu membisiki mereka, ya. Setan memunculkan rasa hasud, iri, ya. Inna abana, sesungguhnya ayah kita itu lafi dhalalin, sungguh berada pada kesesatan. Ay khata'in, kesalahan. Jadi dhalal di sini bukan sesat, mereka akidahnya rusak, bukan, ya. Tapi maksudnya di sini adalah khata'in. Makanya pentingnya kita dibantu dengan tafsir itu di sini, ya. Kita tidak letterlek, ya, mengartikan dhalal di sini adalah sesat, itu, ya. Tapi yang dimaksud khata'in, kesalahan. Mereka dalam kesalahan. Mubinin, yang nyata. Bayinin, yang jelas. Jadi ayahnya dianggap dalam kesesatan atau dalam kesalahan yang nyata. Ini mulai itu anak, ya, ketika mulai bisik-bisik, ya kan, ya, mulai mau wacanakan sesuatu, gitu kan. Nah, langsung berani juga akhirnya mengatakan ayahnya itu fi dhalalin mubin,
Udah gitu dikasih la fi dhalalim mubin, gitu ya. Ai bayinin yang nyata bi itharihima, dengan memilih keduanya. Bi itharihima, dengan memilih keduanya, alaina, dibanding kita. Ya, dia kata ithar. Ithar itu mementingkan, ya, lebih mementingkan mereka, bi itharihima, dengan lebih mementingkan mereka atau lebih memilih mereka, alaina, daripada kita. Ya. Masya Allah, ya, Al-Quran itu mengungkapkan diksi kata-kata, ya, yang banyak mengandung arti yang sesungguhnya, ya, dalam menggambarkan bahwa kondisinya seperti apa, gitu ya, gitu. Nah, akhirnya dijawab oleh yang lainnya. Uqtulu, ya, belum dijawab nih, ya, masih tadi, ya, yang qalu, ya. Uqtulu artinya bunuhlah Yusuf, ya. Langsung mau dibunuh, saudaranya sendiri mau dibunuh, coba kan. Ya, tapi kan karena beda ibu kan, itu masalahnya. Kayak ujian juga, ya. Awitrahuhu, atau lemparkan ia, ardon, di sebuah tanah, gitu ya, sebuah tanah atau wilayah, atau di bumi lah, ya. Ardon, di sebuah bumi, tapi bukan bumi yang nggak kita injak ini, ya, tetap bumi yang kita injak ini. Maksudnya itu qit'atun minal ardi, gitu, satu belahan bumi. Ai bi ardin, bi di sini artinya fi, ya, fi ardin, di bumi ba'idatin, yang jauh. Yakhlu, maka yakhlu itu sepi, ya. Yakhlu, maka sepi. Lakum, bagi kalian. Lakum ini menguntungkan bagi kalian, gitu ya. Apa yang sepi atau jauh ini? Yakhlu ini sepi atau jauh. Wajhu abikum, wajah ayah kalian. Ya, tentunya dari mana? Dari Yusuf, gitu kan. Maksudnya wajahnya Nabi Yakub, ayahanda Nabi Yakub itu akan jauh dari Nabi Yusuf dan lebih menguntungkan kalian, gitu ya. Lakum di sini. Lakum kan untuk ini maksudnya itu menguntungkan kalian. Ya. Bi an yaqbala alaikum. Ya, bi di sini adalah gambarannya apa, gitu ya. Bi ini bayaniyah, untuk menjelaskan, ya. Yaqbalu, bi an yaqbalu, dengan cara yaqbalu menerima, ya, ayah kalian, alaikum, kepada kalian, alaikum, kepada kalian. Wala yaltafit, dan ia tidak menoleh, ya. Wala yaltafit, dan ia tidak menoleh li ghairikum, kepada selain kalian. Tidak menoleh kepada selain kalian. Jadi ayah kalian nanti akan fokus kepada kalian. Ini masalahnya biangnya nih Yusuf, gitu. Kita hilangkan Yusuf dari bumi kita. Kita asingkan dia. Awitrahuhu, ya. Dicampakkan di mana, gitu ya. Zaman dulu itu sampai seperti itu. Mungkin zaman sekarang ada juga kali, ya, kepada saudara sendiri, karena punya kepentingan, itu kan. Makanya ini harus disingkirkan, ya. Kata-kata disingkirkan ini maksudnya utruhu, ya. Singkirkan dia. Itu nggak sekedar dibully, Pak, itu benar-benar. Iya, inginnya udah jauh dari mata mereka, itu. Jangan ada di depan mereka. Gitu. Kalau di depan mereka, terus ayahanda mereka datang kemudian nyayang-nyayang, gitu kan, dekat, itu kan, itu istilahnya mereka muak, gitu ya. Nah, ini mungkin karena ada kepentingan, ya. Kepentingan nanti warisannya misalnya, supaya, ya, kedapatan mereka bisa mereka dapatkan, gitu ya. Mungkin ada perasaan-perasaan kekhawatiran seperti itu. Nah, itu memang hembusan setan. Makanya kan tadi kan inna syaitana lil insani aduwwum mubin, kan gitu. Nah, jadi watakunu, dan kalian ada, mim ba'dihi, setelahnya. Watakunu, dan kalian ada, mim ba'dihi, setelahnya.
Ai ba'da qatli Yusuf. Nah, ini langsung tadi kan menyuruh supaya dibunuh gitu kan. Langsung dibunuh. Kalau enggak singkirkan di tempat yang jauh. Ai ba'da qatli Yusufa artinya adalah setelah dibunuhnya Yusuf. Autorhihi atau melemparkannya. Autorhihi atau melemparkannya. Wa takunu min ba'dihi, setelah itu kalian menjadi apa? Qauman, satu kaum, sholihina, orang-orang yang soleh. Maksudnya gimana? Setelah membunuh atau membuang Nabi Yusuf, setelah itu mereka soleh. Kok bisa ya gitu? Ya, bi'an tatubu, dengan cara kalian bertaubat. Ya, tatubu di sini taubat. Ya, gampanglah nanti taubat setelah itu ya. Orang zaman sekarang ini kan, sekarang kita berbuat dosa, tapi nanti kita kan taubat, gitu kan. Gampang tuh. Kamu bunuh dia kan dosa besar membunuh tuh ya. Atau menyingkirkan saudara sendiri itu ya memutus silaturahim itu ya kan. Apalagi menelantarkan adik sendiri gitu ya. Oh, itu dosa besar itu. Ya. Gara-gara kucing ditelantarkan gak dikasih makan bisa membuat yang menelantarkan ini masuk neraka gitu kan. Mungkin ada perempuan ya. Dakhalat imro'atun ya an-nar ya bil hirrah gitu kan. Jadi seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing diikat gak dikasih makan, mati kucingnya. Masuk neraka itu orang yang ikat itu kan. Apalagi ini manusia, apalagi ini saudaranya sendiri. Satu ayah gitu ya. Nah, cuma gampang lah kalau habis dibunuh kita taubat aja. Gampang gitu kan. Makanya wa takunu min ba'dihi qauman sholihin, artinya itu ya. Itu. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqituhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Qala berkata, siapa yang berkata? Qailun, orang yang berkata, minhum, dari mereka. Maksudnya ya dijawab oleh salah satu di antara saudara-saudaranya ini, huwa ya, dia adalah qailun itu Yahuda, yaitu Yahuda. Namanya Yahuda. Ya. Nah, ini mungkin biasalah ya sekumpulan mereka ketika ada ide jahat gitu ya. Ide yang buruk, ide yang jahat seperti itu, bahkan dosa besar, ada aja yang ini ya, yang punya ide lain ya kan. La taqtulu Yusuf gitu kan. Mungkin gak tega juga mau adanya dibunuh gitu kan. Karena begini, mereka itu sesama anak itu ya sering ditugasi oleh Nabi Yakub untuk mengembala kambing. Kambingnya banyak sekali. Dan di tengah-tengah mereka mengembala kambing, kadang-kadang mereka ya sambil nunggu kambing makan gitu kan. Mereka itu adu ini ya adu kuat mereka ya gulat gitu kan. Saling membanting gitu kan gitu. Jadi biasa gitu ya. Itu ya bareng-bareng aja kita tonjokin sampai mati gitu kan. Gitu ya. Maka ada yang mengatakan la taqtulu, janganlah kalian membunuh Yusuf. Ya, tetapi wa alquhu, dan lemparkanlah ia, ai utruhuhu, ya, lemparkanlah ia. Tadi sudah ada kata utruhu ya. Nah, ini sama wa alquhu, lemparkanlah ia fi ghayabatil jubbi, ya, di dalam kegelapan sumur. Nah, udah sumur gelap lagi. Ya. Jadi ya terus gimana ya? Nggak usah dibunuh. Kalau dibunuh mungkin nanti ada bekas-bekasnya. Akhirnya kita ketika diadili ketahuan kita yang membunuh, kita yang salah itu. Gimana caranya kita menghilangkan dia tapi nggak ada jejaknya, dan kita nggak ketahuan kalau kita salah. Ya, sebenarnya mereka itu ngakuin itu nanti salah gitu. Makanya mereka kan nggak tahu, udahlah nanti setelah itu kita bertobat gitu kan. Nah, cuma itu udah ditangkap juga. Wah, berarti itu salah. Daripada nanti salah membunuh, ada bekas-bekasnya, entah darah atau alat yang untuk membunuh, ya kan? Itu nanti kita diadili kita salah gitu kan. Maka
Gimana caranya? Udah buang aja ke sumur, ya kan? Fi ghayabatil jubb, ya. Wa fi qiraatin, ya, bil jam'i, dalam satu qiraah bil jam'i dengan jamak, ya. Jadi mungkin al-jubbu di sini ya al-jam'u, jamaknya ini mungkin jamak yang madzalim kali ya. Mudlim itu kan kegelapan itu sedikit, ya. Madzalim itu mungkin kegelapan. Yaltaqituhu, maka akan menemukannya. Yaltaqitu dari kata luqatah, menemukan. Yaltaqitu, maka menemukannya siapa? Ba'du sayyarati, sebagian orang-orang yang musafir. Ai al-musafirina, orang-orang yang musafir. Jadi as-sayyarah itu kan sekarang kan diartikan apa? Mobil, ya kan? Nah, mobil itu untuk bepergian itu kan. Artinya benda yang bepergian. Di dalamnya ada orang namanya musafir gitu. Jadi sayyarah di sini mewakili musafir gitu. Ya. Kalau dulu onta kan, menggunakan onta mereka. In kuntum, jikalau kalian berada, fa'ilina itu orang-orang yang melakukan, ya. Ma aradtum minat tafriq faqtafu bidzalika, ya. Ma arad, maksudnya kalian enggak menghilangkan begitu saja, tapi nanti dia akan ditemukan oleh musafir gitu. Ya. Faktafu, maka cukupkan kalian bidzalika dengan hal itu. Udah gitu aja maksudnya, ya. Faktafu, maka cukupkanlah bidzalika dengan hal itu. Jadi ini saudaranya yang lain enggak tega kalau seandainya dibunuh, gitu kan. Ya. Masih ada rasa kasihan juga kalau dibunuh gitu. Tapi kalau diambil orang kan siapa tahu nanti dia ya selamat gitu ya. Tidak bunuh, dan kita juga nanti ya pura-pura nggak tahu aja gitu. Dan memang akhirnya benar tuh. Ya, setelah itu mereka setelah ya melempar Nabi Yusuf di gua itu, terus mereka pura-pura menangis, mereka bersilat lidah kepada ayahnya. Waduh, ini satu kesalahan itu akhirnya melahirkan kesalahan terus, dan itu bertahun-tahun, ya. Itu nanti bohong terus gitu ya. Itu. Jadi namanya prahara, ya. Namanya prahara, ya. Satu ayat lagi kita lihat, atau dua ayat lagi nih. Qalu, mereka berkata, ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lanasihun. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, malaka, bagaimana engkau ini gitu ya. Malaka, gimana sih gitu ya. La ta'manna, ya, engkau tidak merasa aman dengan kami. La ta'manna, ini kan ismam ya bacaannya ya. Mulutnya itu kan disuruh begini ya, la ta'manna gitu kan. Itu awalnya adalah la ta'manuna, ya. Terus nunnya dijadikan satu, ditasydid, la ta'man, tetapi harus ismam gitu. Ta'manna, seakan-akan ada wawunya di situ, ya. Tuh. Jangan engkau merasa kenapa engkau tidak merasa, ya, la ta'manna, tidak merasa aman dengan kami, ala Yusuf, atas Yusuf, ya. Jadi ketika mereka akhirnya, nah ini singkat cerita gitu. Singkat cerita, akhirnya mereka setuju lalu menghadap ke ayahanda. Disampaikan itu, ya. Wa inna, sesungguhnya kami lahu, kepada Yusuf itu lanasihun, sungguh orang-orang yang menasihati. Ya. Laqaimuna, orang-orang yang berdiri, bimasalihihi, dengan kemaslahatannya Yusuf. Bimasalihi, dengan kemaslahatannya Yusuf. Jadi mereka meyakinkan ya kepada ayahanda mereka bahwa mereka akan benar-benar ya berdiri di samping Yusuf untuk memberikan maslahah, manfaat kepada Yusuf. Enggak akan membahayakan, maksudnya begitu ya.
arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Arsilhu, ya, lepaskanlah ia, lepaskanlah ia, ma'ana bersama kami, ghadan besok pagi. Dah berencana, terus sampaikan kepada orang tuanya bahwa besok akan dibawa mereka kemana? Ila Sahra'i, ke padang pasir, ya. Sahra yaitu tempat, ya, sebenarnya enggak jauh dari mereka, tempat pengembalaan kambing, ya. Ya, ila Sahra. Yarta' wa yal'ab. Yarta', ya, bersenang-senang, wa yal'ab, dan bermain-main, gitu, ya. Bin nuni, dengan nun, bisa narta wa nal'ab, wal ya'i, dan ya, yal'ab, yarta wa yal'ab. Jadi bin nuni maksudnya nunnya huruf mudhari'ah, narta, kami akan bersenang-senang, wa nal'ab, dan kami bermain-main dengan dia, maksudnya begitu, ya. Fihima, di dalam kata yarta wa yal'ab. Jadi mungkin dalam satu qiraah itu bisa dibaca narta wa nal'ab, ya. Tapi kita qiraahnya sekarang menggunakan ini aja itu, karena kita tidak mendapatkan talaki dari qori yang lain yang membaca nun, ya. Ya, nanti kalau aji, ya kan, antum membaca tetap yarta wa yal'ab, ya. Jangan diganti narta wa nal'ab, jangan, ya. Ini sekedar untuk mengetahui saja bahwa ada loh bacaan yang lain yang narta wa nal'ab, ya, menurut imam qura yang lain. Ayan syatu wa yattasi'u. Yan syatu, ya, kita bisa kiat, gitu, ya. Yan syatu wa yattasi'u, dan berluas-luas. Wa inna, dan sesungguhnya kami lahu kepada Yusuf itulah hafidun, sungguh orang-orang yang menjaga, ya. Orang-orang yang menjaga. Jadi melobi dulu, ya kan. Jadi kebatilan itu, ya, direncanakan dulu, musyawarah dulu, disepakati, ya kan. Baru setelah itu melobi. Melobi sebelum melakukan langsung, gitu kan. Karena mereka pengen dapat legitimasi juga, gitu. Jangan asal tahu-tahu dibunuh atau dilempar, gitu kan. Nah, itu memang pembungkusannya memang luar biasa, ya. Trik-triknya itu gimana caranya supaya nanti tidak ada bekas-bekasnya, gitu. Karena guru saya, guru ilmu fikih dulu, ya, syariah itu, beliau mengatakan setiap kejahatan, ya, yang ada kaitannya dengan mendalimi orang atau menyakiti orang, membunuh orang, itu biasanya tuh ada bekas-bekasnya yang nanti akan dijadikan sebagai bukti, ya, sebagai saksi atau bukti. Saksi orang itu kan, kalau bukti benda, ya, ada yang tertinggal, ya kan, entah alat untuk membunuh, entah darah, entah apa, itu ada aja biasanya. Itu banyak pengadilan itu sebenarnya gampang itu untuk menyelesaikan pembunuhan atau apa, itu biasanya gampang, ada pasti bekas-bekasnya itu ada, ya. Ya, ada orang mau merampok rumah, gitu kan, dia karena terkunci semua. Kalau zaman dulu tuh nggak pakai tackle gini, Pak, ya, nggak pakai keramik, ya, masih pakai tanah, ya kan. Nah, itu dia buat terowongan dari luar rumah itu ke bawah, gitu kan. Ini kan tembok, tapi tembok pakai kayu, gitu. Jadi dia galinya di sana, terus munculnya ke sini ke dalam, gitu kan. Itu terus mau ngambil barang-barang perhiasan, terus lolos dari situ juga dia, ya. Atau mungkin dia buka dari inilah. Tapi waktu itu dia lihat sih di lokasi itu, ternyata apa? Ada baterai atau linggis gitu yang ketinggalan. Akhirnya ketahuan, dia di penjara. Jadi itu kata ustadz saya, ya, seorang dokter dari Mesir dulu, mengatakan biasanya memang ada yang tertinggal, gitu. Jadi bukti kelakuannya itu, ya, dia akan ketahuan nanti itu bukti perbuatannya, ya. Nah, ini nanti seperti apa, ya, sudah sampai di ayat yang ke-12. Berikutnya di pekan yang akan datang insyaallah ayat yang ke-13, ya. Mudah-mudahan tidak sekedar kita mendapatkan nilai-nilai, ya, dari pelajaran cerita Nabi Yusuf ini tadi, tapi kita juga bisa belajar bahasa Arabnya, ya. Kenapa orang-orang pesantren itu pintar bahasa Arab tuh? Karena sering memaknai begini. Nah, kalau ada kola, nanti kola lagi, ya. Kola berikutnya nggak usah ditulis lagi, itu udah, oh, kola itu berkata, gitu kan. Mendapati kata-kata yang sama terus tuh lama-lama bisa, gitu, ya. Apalagi, ya, ini
Haji murid saya udah hafal Quran gitu kan, nanti tambah gampang antum. Kalau lupa habis ini apa ya gitu ya. Dulu saya menghafal surat Yusuf ini dari mulai ba'da asar sampai jam 8 malam selesai menghafal. Tapi dengan tahu artinya juga, dan dengan tahu artinya itu mudah gitu. Apalagi ini ceritanya kronologis. Habis mulai kecil terus remaja terus ya kan sampai pemuda ya kan. Nah, itu lebih mudah lagi kalau tahu artinya. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa mempelajari dari sisi tata bahasa ya, kemudian vocabulary-nya, artinya ya, sehingga itu banyak membantu kita untuk memahami Quran ketika kita membaca Al-Quran. Qulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.